Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukriyono, CGP Angkatan 7 kelas 11. Berikut pemahaman saya tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan atau menuntun. Kita sebagai pendidik harus menuntun anak. Maksudnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pendidikan itu dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Keselamatan dan kebahagiaan anak dapat terbentuk jika kita menerapkan filosofi ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tut wuri handayani. Pendidikan perlu memperhatikan kodrat anak, di mana kodrat merdeka anak telah memilikinya. Dalam setiap diri anak terdapat kodrat. Anak memiliki kodrat merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir dan batinnya tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Dimaksudkan bahwa pendidikan dan pengajaran yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian persatuan. Dalam hal ini adalah rakyat. Kemerdekaan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kemerdekaan itu bersifat bahwa manusia berbudaya. Kemerdekaan mempunyai dua ciri dasar, yaitu secara lahir bebas, secara batin mandiri. Pengaruh pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pengaruh pengajaran umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya. Merdeka lahir, sedangkan memerdekakan hidupnya merupakan merdeka batin. Jadi kesimpulannya bahwa merdeka lahir adalah pengajaran dan merdeka batin adalah pendidikan. Kodrat bermain. Bermain merupakan salah satu kodrat anak. Di dalam bermain, anak akan berkembang, berpikir, perasaan, dan kemauan, sehingga berkembangnya cipta rasa karsa atau karya, pekerti yang sudah ada pada diri anak. Sehingga permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Pendidikan berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak berarti kita harus mampu memperlakukan anak didik kita sebagai anak kita sendiri. Dapat disimpulkan juga bahwa dalam pembelajaran pendidikan harus berpusat pada anak atau siswa.
Selanjutnya, pendidikan bukanlah tabula rasa atau kertas kosong. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Setiap anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, di mana fungsi kita selaku pendidik menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya dengan sosial, kultural, dan budayanya. Pendidikan juga merupakan budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan hingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti merupakan pikiran, perasaan, serta kehendak, sedangkan pekerti adalah tenaga. Bisa diartikan bahwa pendidikan budi pekerti merupakan perpaduan yang seimbang antara cipta rasa dan karsa atau karya serta pekerti. Manusia yang berbudi pekerti dapat menciptakan keseimbangan hidup. Pendidikan juga diibaratkan sebagai bertani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah dan memelihara tanaman jagung dengan memberi pupuk serta menyiraminya dengan air. Membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tanaman padi dan sebagainya. Relevansi filosofi Ki Hajar Dewantara dan pendidikan saat ini yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Relevansi kata menuntun dengan pendidikan saat ini adalah kolaborasi, kritis, reflektif, kreatif, inovatif. Sedangkan selamat dan bahagia adalah well-being atau kesejahteraan. Ide gagasan pembelajaran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Penerapan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya coba terapkan adalah pada pembelajaran kelas 6 mata pelajaran matematika pada topik mengenal bangun-bangun datar. Siswa dicoba untuk tunjukkan model-model bangun datar dengan bermain bersama, berkolaborasi, berpikir kritis, reflektif, dan mampu menunjukkan kreativitas dan inovatif dalam membuat sebuah karya mobil-mobilan dengan menggabungkan bangun-bangun datar yang mereka buat. Cara membuat, adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Bahan yang digunakan adalah kardus bekas dan karton warna. Sedangkan alat yang digunakan adalah gunting, penggaris, pensil, penghapus, serta lem. Ini adalah kegiatan yang saya tampilkan. Mereka dibagi dengan beberapa kelompok. Terlihat mereka antusias mengerjakan tugas dengan bimbingan guru. Dari foto-foto tersebut, mereka mampu
menghasilkan karya mobil-mobilan yang terbentuk dari bentuk-bentuk bangun datar, yaitu persegi, segitiga, dan lingkaran. Adapun tantangan dan solusi dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Tantangan kegiatan. 1. Bahan dan alat yang digunakan tidak ada di sekolah. Kedua, motivasi siswa dalam kegiatan kurang. Adapun solusi yang kami laksanakan adalah sebagai berikut. Siswa membawa bahan dan alat dari rumah masing-masing, serta untuk memotivasi para siswa, kegiatan dilaksanakan dengan berkelompok. Demikian paparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.